teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran materi struktur jaringan hewan. Kalian akan belajar jaringan hewan bersama saya. Rangkaian penjelasan materi struktur jaringan hewan terdiri dari 4 video, yaitu yang pertama, jaringan epitel, yang kedua, jaringan ikat, yang ketiga, jaringan otot, dan yang keempat, jaringan saraf dan organ hewan. Pada video pertama ini, kalian akan belajar mengenai jaringan epitel. Simak sampai selesai ya. Sebelum kita masuk ke materi, akan saya jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada materi struktur jaringan hewan. Tujuan pembelajaran pada aspek pengetahuan. Yang pertama, siswa dapat menganalisis macam-macam jaringan hewan beserta fungsi dan letaknya melalui bahan ajar video animasi dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis perbedaan antara jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf pada hewan melalui bahan ajar video animasi dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menganalisis struktur jaringan pada hewan melalui bahan ajar video animasi dengan tepat. Kemudian yang keempat, siswa dapat mengaitkan struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan melalui bahan ajar video animasi dengan tepat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada aspek keterampilan. Siswa dapat membuat hasil pengamatan atau observasi mengenai struktur jaringan dan organ pada hewan melalui LKS dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyajikan kelainan dan teknologi yang berkaitan dengan struktur jaringan hewan dalam bentuk clipping. Itu tadi tujuan pembelajaran kita pada materi jaringan hewan. Adapun manfaat pembelajaran diharapkan siswa dapat mengenali seluruh jaringan penyusun tubuh dan lebih peduli untuk menjaga seluruh jaringan penyusun tubuh kita sendiri. Dan lebih bagus lagi jika kalian bisa menyebarkan pentingnya peduli pada jaringan penyusun tubuh kepada orang-orang terdekat kalian. Baik, sekarang coba kalian perhatikan. Saya akan memberikan gambaran sederhana mengenai jaringan. Kalian kan sudah belajar mengenai sel, bukan? Tapi kalian tahu nggak sih kalau sel merupakan unit struktural kehidupan terkecil? Nah, sel-sel yang memiliki bentuk yang relatif sama dan fungsi yang sama akan berkumpul untuk menjalani fungsi tertentu yang selanjutnya disebut dengan jaringan. Sebagai contoh, sel epitel kulit kita yang berbentuk pipih akan berkumpul dengan sesama sel epitel kulit untuk menjalankan fungsi tertentu, yaitu sebagai pelindung, sehingga terbentuklah jaringan epitel kulit, yaitu epitel pipih berlapis. Baik, kita masuk pada jaringan pada materi ya. Yang pertama, pengertian jaringan. Jadi, jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur yang relatif sama dan fungsi yang sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Jaringan penyusun tubuh hewan ada 4 macam, yaitu yang pertama, jaringan epitel. Yang kedua, jaringan ikat. Yang ketiga, jaringan otot. Dan yang keempat, jaringan saraf. Nah, yang kita akan bahas pada video kali ini adalah jaringan epitel. Baik, kita masuk pada jaringan epitel. Yang pertama yaitu pengertian. Jadi, jaringan epitel adalah jaringan pelapis yang melapisi permukaan organ, rongga, dan saluran, baik di bagian luar maupun dalam tubuh. Sel-sel penyusun pada jaringan epitel tersusun sangat rapat tanpa adanya zat antar sel. Sel-sel ini bertumpu pada suatu membran, yaitu membran dasar. Kemudian selanjutnya perlu diketahui bahwa jaringan epitel yang melapisi lapisan luar tubuh itu disebut epidermis, sedangkan jaringan epitel yang membatasi organ dalam tubuh disebut endotelium. Kemudian fungsi jaringan epitel. Jaringan epitel yang terletak pada permukaan luar tubuh berfungsi untuk memberi perlindungan dari lingkungan luar, sedangkan jaringan epitel yang terdapat pada permukaan dalam organ dan membentuk saluran epitel berfungsi untuk absorpsi dan sekresi. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai ciri-ciri jaringan epitel. Yang pertama, terdiri dari sel yang serupa dan berhubungan satu dengan yang lain dengan ikatan antar sel yang kuat. Kemudian yang kedua, mempunyai dua sisi yang berbeda.
Satu sisi menghadap ke arah bebas dan sisi yang lain berhubungan dengan membran dasar. Kemudian yang ketiga, sel-sel pada jaringan epitel melekat pada membran dasar. Berikutnya yang keempat, tidak ada pembuluh darah. Nutrisi diperoleh dari jaringan ikat di bawahnya. Kenapa tidak ada pembuluh darah? Jadi, karena ikatan antar sel epitel yang kuat, sehingga pembuluh darah tidak sampai pada jaringan epitel dan adanya pada jaringan ikat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sel-sel mengalami regenerasi, yaitu sel yang rusak di bagian permukaan akan segera digantikan oleh sel di bagian bawahnya. Ini disebabkan oleh sel epitel yang jauh atau yang paling atas dari membran dasar akan mendapatkan sedikit oksigen dan nutrisi dari jaringan ikat yang di bawah membran dasar, sehingga sel-sel tersebut mati. Nah, sel-sel yang mati ini akan digantikan oleh sel baru di bagian bawahnya. Berikutnya kita bahas mengenai klasifikasi jaringan epitel. Jaringan epitel diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan jumlah lapisannya. Berdasarkan bentuk sel penyusun, yaitu ada bentuk pipih, bentuk kubus, dan bentuk silindris atau batang. Dan berdasarkan jumlah lapisan, yaitu ada epitel selapis dan epitel berlapis. Kita bahas dari epitel pipih. Yang pertama yaitu ada epitel pipih selapis. Epitel ini terdiri atas selapis sel berbentuk pipih. Epitel jenis pipih selapis tipis dan bersifat permeabel atau dapat ditembus untuk dilalui molekul atau ion terlarut. Contohnya yaitu pada permukaan dalam pembuluh darah dan glomerulus pada ginjal. Epitel pipih selapis ini sesuai dengan fungsi glomerulus, yaitu untuk menyaring darah dalam proses pembentukan urin. Kalau jenis epitel yang terdapat pada glomerulus bukan jenis epitel yang permeabel, seperti epitel pipih selapis ini, maka proses filtrasi darah tidak bisa terjadi. Kemudian yang kedua ada epitel pipih berlapis, terdiri atas banyak lapisan sel berbentuk pipih. Epitel ini tidak bersifat permeabel, mudah terjadi regenerasi, dan paling sesuai dengan fungsi perlindungan. Terdapat pada penyusun epidermis pada kulit, epitel pada rongga mulut, dan permukaan dalam esofagus. Kebalikan dari epitel pipih selapis, epitel pipih berlapis sangat tidak mudah untuk ditembus. Coba bayangin, gimana kalau kulit kita punya jenis epitel yang mudah ditembus atau permeabel. Bisa-bisa air hujan bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui kulit. Kemudian kita bahas epitel bentuk kubus. Yang pertama, ada epitel kubus selapis. Terdiri atas selapis sel berbentuk kubus. Epitel ini berperan dalam sekresi dan absorpsi. Terdapatnya pada saluran tubulus contortus proximal dan distal pada ginjal, serta saluran kelenjar ludah. Epitel kubus pada tubulus contortus proximal dan distal pada ginjal berfungsi dalam transport dan absorpsi bahan-bahan yang terfiltrasi oleh glomerulus ginjal. Kemudian yang kedua, epitel kubus berlapis. Epitel ini terdiri atas banyak lapisan sel berbentuk kubus. Epitel ini jarang ditemukan, terdapatnya pada kelenjar keringat. Kemudian kita bahas epitel bentuk yang terakhir yaitu epitel silindris atau batang. Yang pertama, ada epitel silindris selapis. Epitel ini terdiri atas selapis sel berbentuk silindris. Pada umumnya, inti sel terletak pada ketinggian yang sama. Epitel silindris selapis melapisi saluran pencernaan mulai dari lambung sampai anus. Berperan dalam absorpsi dan sekresi. Epitel ini diselingi oleh sel goblet yang menghasilkan lendir atau mukus. Kemudian yang kedua, epitel silindris berlapis. Epitel ini terdiri atas banyak lapisan sel berbentuk silindris. Epitel ini juga jarang ditemukan. Terdapatnya pada saluran beberapa kelenjar dan sebagian uretra pada pria. Kemudian yang ketiga yaitu epitel silindris berlapis semu.
Sel epitel pada jenis jaringan epitel ini memiliki ketinggian yang bervariasi. Semua sel menempel pada membran dasar, tetapi hanya sel yang tinggi yang mencapai permukaan epitel. Kemudian nukleus atau inti sel terdapat pada ketinggian yang berbeda-beda, sehingga tampak seolah-olah epitel tersebut lebih dari satu lapis. Terdapatnya pada sebagian besar saluran pernapasan, yaitu pada trakea dan bronkus. Selanjutnya, selain 3 bentuk tadi yang sudah dijelaskan, ada juga jenis epitel lain yang memiliki ciri tersendiri. Yang pertama yaitu epitel transisional. Epitel transisional merupakan jaringan epitel berlapis yang bentuk selnya dapat berubah-ubah. Jenis epitel ini terdapatnya pada kantong kemih. Jika kantong kemih terisi urin, maka akan mengembang, dan ketebalan epitel transisional akan berkurang. Dan ketika kantong kemih tidak terisi urin, maka epitel transisional akan kembali pada posisi semula. Kalau epitel pada kantong kemih bukan jenis epitel transisional yang dapat berubah-ubah sel penyusunnya, mungkin saja kita jadi lebih sering bolak-balik kamar mandi ya, karena kantong kemih jadi tidak bisa menampung urin. Kemudian epitel berikutnya yaitu ada epitel kelenjar. Epitel kelenjar adalah epitel yang terdapatnya pada kelenjar. Ada 2 jenis kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan eksokrin. Pada kelenjar endokrin, epitel yang menghubungkan kelenjar dan epitel permukaan akan menghilang. Kelenjar ini memisah dan tidak berhubungan dengan epitel permukaan. Sedangkan pada kelenjar eksokrin, kelenjar masih berhubungan dengan epitel permukaan. Bentuk kelenjar ada yang seperti tabung lurus atau tubular, dan ada juga yang membulat atau alveolar, dengan struktur sederhana sampai struktur yang lebih kompleks atau majemuk. Berdasarkan bentuk dan struktur epitel kelenjarnya, kelenjar eksokrin dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kelenjar tubular sederhana. Contohnya pada kelenjar Lieberkühn pada usus vertebrata. Kemudian yang kedua, kelenjar tubular bergelung sederhana. Contohnya pada kelenjar keringat. Yang ketiga, kelenjar tubular bercabang sederhana. Contohnya pada kelenjar di lambung. Kemudian yang keempat, kelenjar alveolar sederhana. Contohnya pada kelenjar mukus pada kulit katak. Yang kelima, kelenjar tubular majemuk. Contohnya pada kelenjar Brunner di usus halus. Kemudian yang keenam, kelenjar alveolar majemuk. Contohnya pada kelenjar susu. Yang ketujuh, kelenjar alveolar dan tubular majemuk. Contohnya pada kelenjar ludah. Dan yang kedelapan, kelenjar alveolar bercabang sederhana. Contohnya pada kelenjar minyak di kulit. Baik, sekian materi jaringan epitel pada video ini. Sampai ketemu lagi di video kedua mengenai jaringan ikat. Dadah!